Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu pada manusia dan hewan. Di video kali ini kita akan lanjutkan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita belajar IPA bersama. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga menunjukkan ciri kehidupan, yaitu bergerak. Namun berbeda dengan hewan dan manusia yang dapat berpindah tempat, sebagian besar tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan-rangsangan. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya adalah gerak siklosis pada daun tumbuhan Hydrilla verticillata. Apa itu gerak siklosis? Jadi, jika kamu mengamati daun Hydrilla verticillata dengan menggunakan mikroskop, maka akan tampak sel-sel daun. Di dalam sel tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Akibat dari pergerakan sitoplasma di dalam sel, kloroplas akan bergerak mengelilingi atau berotasi di dalam sel. Nah, gerakan kloroplas inilah yang disebut dengan gerak siklosis. Yang berikutnya yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya yaitu gerak membukanya biji buah polong-polongan yang sudah tua dan gerak membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitarnya. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif, tapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Ada 5 macam gerak tropisme. Yang pertama yaitu fototropisme, yaitu gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Fototropisme disebut juga dengan heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Contoh fototropisme positif adalah gerak ujung batang menuju cahaya, dan contoh fototropisme negatif adalah gerak akar menjauhi cahaya. Yang kedua yaitu geotropisme atau gravitropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsang gravitasi bumi. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Yang ketiga yaitu hidrotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsangan berupa air. Contohnya yaitu gerak akar tanaman menuju sumber air. Yang keempat, tigmotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsangan sentuhan. Contohnya yaitu gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Yang kelima yaitu kemotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsangan zat kimia. Contohnya yaitu gerak buluh serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur pada proses penyerbukan. Gerak esionom yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ada 2 macam gerak taksis. Yang pertama yaitu fototaksis, yaitu gerak taksis karena rangsangan berupa cahaya. Contohnya yaitu gerakan Euglena viridis menuju sumber cahaya.
Euglena viridis dikelompokkan ke dalam kelompok alga karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu kemotaksis, yaitu gerak taksis karena rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu gerakan spermatozoid tumbuhan lumut dan paku. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Selanjutnya gerak eksionom yang ketiga yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu seismonasti atau tigmonasti, yaitu gerak nasti karena rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya yaitu menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang kedua yaitu niktinasti, yaitu gerak nasti akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya yaitu gerak daun tumbuhan bunga merak atau daun lamtoro. Daun tumbuhan tersebut akan menutup atau tidur pada malam hari dan membuka saat siang hari. Yang ketiga adalah fotonasti, yaitu gerak nasti akibat rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Dan yang keempat yaitu termonasti, yaitu gerak nasti karena rangsangan berupa suhu. Contohnya adalah bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa, banyak mekar di musim semi. Hal ini disebabkan karena di musim semi suhu udara menjadi lebih hangat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu nasti kompleks adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Contohnya yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun disebabkan oleh beberapa rangsangan, yaitu kadar air, cahaya, dan suhu. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan kita. Jadi, cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.